Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Maya selalu menanti dengan penuh harap hari pertama pertemuan dengan ibu tirinya. Sejak ayahnya menikah lagi, hatinya berdebar-debar. Maya masih berusia 9 tahun saat itu. Sebuah usia di mana harapan dan impian selalu penuh warna. Ayahnya, yang baru saja menikahi wanita bernama Liza, berjanji pada Maya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka akan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Awalnya, semua terasa sempurna. Liza tampak ramah, penuh senyum, dan selalu berkata bahwa Maya adalah putri kesayangannya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membuat kue, menonton film, bahkan pergi berbelanja. Liza terlihat seperti sosok ibu yang ideal di mata Maya, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa ada kehangatan baru dalam rumah yang sebelumnya terasa dingin tanpa ibu kandungnya. Namun, tak lama kemudian, kenyataan mulai terbuka pelan-pelan. Satu persatu, tindakan-tindakan Liza mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Setiap kali Maya berusaha mendekatkan diri, Liza selalu mengalihkan perhatian, entah dengan pekerjaan rumah atau dengan kata-kata yang terdengar penuh beban. Maya mulai merasa tidak lagi diterima dengan sepenuh hati. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Maya duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Ayahnya sedang di luar kota, dan Liza tampak lebih serius dari biasanya. Maya mencoba membuka pembicaraan, menanyakan apakah ada yang salah. Tapi Liza hanya memberikan senyuman datar, yang tidak pernah terasa begitu asing sebelumnya. Kenapa kamu tidak bisa seperti anak-anak lain? Kamu selalu mengganggu. Maya, cobalah untuk lebih bisa mengurus dirimu sendiri, kata Liza dengan nada yang lebih tajam daripada sebelumnya. Maya terpana. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada apapun yang pernah dia alami. Di matanya, Liza adalah sosok yang begitu sempurna. Namun mengapa tiba-tiba wanita itu berubah begitu cepat? Ketika Maya menundukkan kepala, dia merasa ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Jeritan hatinya bergema di dalam, tapi dia tahu tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin merasa terasing. Setiap langkah yang diambilnya di rumah seperti berjalan di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dia ingin merasa diterima, ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi Liza, ibu tiri yang dulu terlihat penuh kasih, kini semakin menjauh. Setiap kali Maya mencoba mendekat, Liza selalu memberikan alasan untuk menghindar. Terkadang Liza meminta Maya untuk melakukan pekerjaan rumah yang berat, seperti mencuci piring atau membersihkan kamar mandi, sementara anak-anak kandung Liza yang lebih kecil hanya duduk santai, bermain atau menonton TV tanpa beban. Maya mencoba untuk menerima perlakuan ini dengan sabar, berharap suatu saat semuanya akan berubah. Tetapi harapan itu semakin lama semakin memudar. Pada suatu hari, Maya datang ke rumah dengan membawa rapor sekolah yang baru. Rapor itu cukup baik, bahkan lebih baik dari yang diharapkan oleh ayahnya. Maya merasa bangga dan bersemangat untuk menunjukkan hasil kerjanya. Dengan hati yang penuh harapan, dia menyerahkan rapor itu kepada Liza yang sedang duduk di meja makan. "Ibu, ini raporku," ujar Maya dengan suara penuh semangat. Liza hanya melirik sebentar, lalu meletakkan rapor itu tanpa banyak komentar. "Bagus," katanya singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Maya merasa hatinya hancur. Bahkan di momen yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi seorang anak, Liza tidak memberi perhatian sedikit pun. Maya kembali ke kamarnya, mengunci pintu dan terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang kosong. Air mata mengalir tanpa suara. Jeritan hatinya semakin keras, tapi tak ada yang peduli. Setiap malam, dia berdoa kepada Tuhan, memohon agar ayahnya menyadari apa yang terjadi. Namun semakin lama, semakin terasa bahwa ayahnya tidak melihat penderitaan yang dialami anak tirinya itu. Maya merasa sepi. Hatinya yang penuh cinta dan harapan kini retak, dan dia mulai bertanya-tanya, apakah dia akan pernah menemukan tempat yang benar-benar memanggilnya rumah? Semakin lama, suasana di rumah semakin terasa menekan bagi Maya. Setiap kata dari Liza terasa seperti cambukan,
setiap tatapan penuh dengan penolakan yang membekas di hati. Liza tidak pernah lagi memperlakukan Maya dengan kelembutan yang pernah ada di awal pertemuan mereka. Seakan-akan, keberadaan Maya hanyalah gangguan yang harus ditoleransi. Bahkan ayahnya, yang dulunya menjadi pelindung dan teman terbaik, kini tak lagi memiliki waktu untuk menyadari perubahan yang terjadi. Maya mulai merasakan kesepian yang dalam. Setiap kali dia duduk di ruang tamu, dia merasa tidak ada tempat untuk dirinya. Liza selalu berbicara dengan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, sementara Maya seperti bayangan yang tidak dihiraukan. Ada kalanya Liza memerintah Maya untuk melakukan hal-hal yang lebih berat, seperti mencuci mobil atau membersihkan halaman, sementara adik-adik tirinya hanya duduk bermain tanpa beban. Tidak ada kata, terima kasih, atau perhatian kecil untuk setiap usaha yang Maya lakukan. Tidak ada sedikit pun penghargaan yang diberikan, dan itu semakin membuat Maya merasa tidak berarti. Di sekolah, Maya mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan belajar dan berusaha menjadi anak yang baik. Namun, di tengah semua kesuksesan akademisnya, hati Maya tetap kosong. Dia tidak memiliki teman dekat, karena dia selalu merasa berbeda dari yang lain. Bahkan teman-temannya yang paling dekat mulai merasa canggung karena sikap Liza yang terus-menerus menunjukkan ketidaksukaan terhadap Maya. Ada kalanya Maya merasa terasing, bahkan di tempat yang seharusnya memberinya rasa aman dan kebahagiaan. Satu-satunya tempat yang bisa dia jadikan pelarian adalah kamarnya. Namun, bahkan di sana, Maya tidak bisa lari dari perasaan hampa. Setiap malam, setelah semua orang tidur, dia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap foto ayahnya yang terpajang di meja. Hatinya menangis, merindukan sosok ayah yang dulu selalu melindunginya, yang kini seolah buta terhadap apa yang terjadi. Apa yang salah dengan dirinya? Mengapa dia tidak bisa diterima? Pada suatu malam yang penuh kesunyian, Maya mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Ayahnya baru pulang dari perjalanan dinas. Maya merasa ada harapan yang menyala dalam dirinya, berharap ayahnya akan menyadari kesedihannya. Namun, saat ayahnya masuk ke dalam rumah, dia hanya mengucapkan sepatah dua kata kepada Maya, lalu pergi ke kamarnya sendiri, tanpa menanyakan keadaan Maya, tanpa menunjukkan tanda-tanda peduli. Maya merasa dunia mulai runtuh di sekelilingnya. Jeritan hatinya semakin dalam, namun dia hanya bisa menangis dalam diam. Dia tidak bisa berbicara dengan ayahnya, karena dia tahu, suara hatinya tidak akan pernah terdengar. Dia bukanlah bagian dari kebahagiaan yang diinginkan oleh ayahnya. Dia hanyalah seorang anak tiri yang tak pernah bisa memenuhi harapan. Waktu berlalu begitu lambat, dan setiap hari bagi Maya terasa seperti perjuangan yang tak berujung. Di balik senyumnya yang terpaksa, di balik kata-kata yang dipaksakan, ada sebuah kesedihan yang mendalam yang semakin menghimpit dadanya. Hatinya seperti terkunci dalam ruang sempit, terpenjara oleh rasa kesepian yang semakin parah. Dia sudah mencoba untuk berbicara dengan ayahnya beberapa kali, tetapi setiap kali itu terjadi, ayahnya hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak benar-benar melihat anaknya yang sedang terluka. Liza, ibu tirinya, semakin tak peduli. Kali ini, perlakuan Liza lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Setiap kali Maya melakukan kesalahan kecil, Liza akan mengomelinya dengan kata-kata yang tajam, mencaci maki dan menghinanya di depan seluruh keluarga. Ada kalanya, ketika Maya menangis dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi, Liza hanya melirik dengan jijik, lalu berkata dengan nada dingin, "Jangan hanya menangis. Kamu tidak akan pernah bisa membuat dirimu diterima di sini." Maya merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak pernah membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Dia mencoba untuk mengerti, mencoba untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya, tetapi sepertinya usahanya selalu sia-sia. Setiap kebahagiaan yang dia rasakan, setiap pencapaian yang dia raih, selalu dibayangi oleh perasaan tidak dihargai dan diperlakukan seolah-olah dia tidak pernah cukup. Pada suatu hari, ketika ayahnya sedang bekerja di luar kota, Liza memerintahkan Maya untuk membersihkan rumah dengan cara yang lebih berat dari biasanya. Liza tidak hanya memberi tugas biasa, tetapi dengan sengaja mengatur pekerjaan rumah yang sangat melelahkan. Maya yang sudah sangat lelah, dengan tubuh yang letih, tetap berusaha menjalankan perintahnya,
meski hatinya sudah tidak sanggup lagi. Saat tengah malam, setelah seharian bekerja keras, Maya duduk di sudut kamarnya, menangis. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang lebih berat di dadanya. Sebuah perasaan yang sudah terlalu lama tertahan, sebuah jeritan yang sudah sangat lama ingin keluar, namun tidak pernah bisa diungkapkan. Air mata mengalir tanpa henti, tanpa suara. Jeritan hatinya terpendam jauh di dalam dirinya, tetapi tetap bergema dengan sangat keras. Mengapa aku tidak bisa diterima? Mengapa aku hanya bisa menjadi bayangan yang tak terlihat? Pikirnya dalam kesedihan yang mendalam. Hatinya ingin meledak, tapi tak ada yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang melihat kesakitan di dalam dirinya. Tidak ada yang mendengarkan jeritan itu. Ayahnya terlalu sibuk dengan dunia barunya. Liza terlalu sibuk dengan anak-anak kandungnya. Maya hanya merasa seperti benda yang tidak punya nilai, yang ada hanya untuk memenuhi ruang kosong di rumah itu. Pada malam itu, ketika seluruh rumah terbungkus dalam keheningan, Maya akhirnya menulis sebuah surat. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Sebuah surat yang berisi segala perasaan yang terpendam, segala harapan yang tak pernah terkabul. Dia menulis, "Tuhan, apakah aku akan selalu merasa seperti ini? Tidak ada yang melihatku, tidak ada yang peduli. Apa salahku? Aku ingin merasa dicintai. Aku ingin merasa diterima." Setelah selesai menulis surat itu, Maya merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membakarnya. Dia tahu bahwa meskipun surat itu hancur, perasaan itu tidak akan pernah hilang. Jeritan hatinya mungkin tak akan pernah terdengar oleh orang lain, tapi dia tahu, di suatu tempat yang jauh di dalam dirinya, dia tetap berharga, meskipun dunia ini tidak pernah memandangnya seperti itu.